Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster yang memasukkan sektor kelautan dan perikanan dalam transformasi perekonomian Bali melalui konsep ekonomi kerti Bali diapresiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono. Apresiasi juga datang dari PLT Dirjen Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Agus Suherman, anggota Konsorsium Tuna Indonesia, Yayasan IPNLF Indonesia, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, dan resonans para narasumber, pakar, peneliti, dan pengusaha perikanan tuna, baik dari dalam maupun luar negeri, di acara Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7 di Legian Kuta Badung, Rabu 24 Mei 2023. Gubernur Koster berterima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang telah memilih Bali sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7. Koster memandang bahwa Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna ke-7 yang melibatkan pemerintah, para pakar, peneliti, dan pelaku industri tuna dari hulu sampai hilir merupakan kesempatan yang baik untuk membahas tindakan-tindakan yang tepat yang dibutuhkan bagi keberlanjutan perikanan tuna di Indonesia dan di dunia dengan berbasiskan pada isu-isu terkini dan scientific evidence. Gubernur Koster mengungkapkan Bali memiliki potensi kelautan dan perikanan serta kedudukan yang strategis bagi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, termasuk dalam hal perikanan tuna. Posisi Bali sangat strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia dan perairan laut lepas. Bali berada di titik tengah daerah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPPN RI 573 Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, serta berdekatan dengan WPPN RI 718 Laut Arafura dan perairan laut lepas di Samudra Hindia. Dengan kedudukan ini, Bali berkontribusi cukup signifikan bagi perikanan tangkap Indonesia, khususnya perikanan tuna, tongkol, cakalang, TTC. Dengan kedudukan ini, Bali berkontribusi cukup besar bagi perikanan tangkap Indonesia, khususnya perikanan tuna, tongkol, dan cakalang. Pada saat ini, pusat bisnis perikanan tuna di Bali berpangkalan di Pelabuhan Benoa. Jumlah armada penangkapan ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Benoa berjumlah 762 unit kapal. Produksi tuna, tongkol, cakalang di Bali pada tahun 2021 mencapai lebih dari 51.000 ton, mendekati 52.000 ton. Di sektor hilir, industri perikanan di Bali didukung oleh 75 unit pengolahan ikan yang berskala besar maupun menengah. Produknya sebagian besar berorientasi ekspor. Ekspor produk perikanan di Bali tahun 2021 mencapai hampir 27.000 ton dengan nilai 131 juta dolar. Sedangkan volume ekspor pada tahun 2022 mencapai lebih dari 26.000 ton dengan nilai 137 juta dolar. Share volume ekspor tuna, segar dan beku rata-rata 35% dan dari segi nilai rata-rata 45% dari total ekspor produk perikanan Bali. Ekspor produk perikanan Bali sangat didukung oleh keberadaan Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang memiliki rute penerbangan langsung ke berbagai negara. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan wilayah perairan Indonesia merupakan tempat wilayah penangkapan tuna baik di perairan kepulauan, perairan teritorial maupun di ZEE Indonesia. Sebagian besar penangkapan tuna oleh pelaku usaha industri beroperasi di wilayah perairan Indonesia di Samudra Hindia, Laut Banda, dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 15%. Pada tahun 2021, produksi tuna dan cakalang Indonesia mencapai 791.000 ton dengan nilai sekitar 22 triliun rupiah. Adapun yang diekspor sejumlah 174.764 ton senilai 732,9 juta US dollar
atau lebih dari 10,6 triliun rupiah, sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Arab Saudi, Uni Eropa, Australia, Vietnam, Inggris, dan Filipina. Sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan perikanan tuna nasional di forum global, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan tuna nasional mengacu pada ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, yaitu Indian Ocean Tuna Commission, Western and Central Pacific Fisheries Commission, dan Conservation of the Southern Bluefin Tuna. Menteri Perikanan dan Kelautan berharap seluruh pemangku kepentingan secara sungguh-sungguh melaksanakan harvest strategi untuk pelestarian sumber daya ikan tuna, cakalang, dan tongkol sehingga dapat menguatkan daya saing produknya di pasar global. Menteri Perikanan dan Kelautan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, mulai dari akademisi, para pakar, para pelaku usaha, NGO, international partners, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. Menteri mengapresiasi program Gubernur Bali Wayan Koster khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sembari mendoakan kepemimpinan Wayan Koster agar berlanjut di periode kedua sebagai Gubernur Bali. Humas Pemprov melaporkan.